Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan. Hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023. Info mengenai harga sawit, juga harga CPO dan berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN terupdate Rp11.600 per kilogram, belum beranjak ya. Kemudian untuk sawit di Merangin Jambi di tingkat PKS Rp2.240 per kilogram. Bagaimana di tempat daerah teman-teman sekalian? Silakan tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya. Begini caranya supaya pengelolaan dump truck efisien di kebun sawit. Info Sawit Jakarta. Lantaran fungsinya yang beragam, dump truck sebagai salah satu modal transportasi dalam mendukung operasional perkebunan kelapa sawit. Dibutuhkan pengelolaan yang sangat baik supaya didapat target hasil operasi yang maksimal. Dump truck atau DT merupakan modal transportasi yang paling banyak digunakan untuk mendukung operasional perkebunan kelapa sawit. Beberapa kegunaannya yang utama adalah sebagai pengangkut TBS, pengangkut pupuk, pengangkut latrit atau tanah timbun, pengangkut karyawan dan lainnya. Karena fungsinya yang begitu banyak, maka perusahaan sawit mempunyai kebijakan yang berbeda dalam memaksimalkan fungsinya. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk menghandle seluruh kegiatan transportasi dengan menggunakan DT perusahaan. Mereka membentuk divisi transport yang khusus dalam mengatur pengaturan TBS, CPO, kernel, dan pengerasan jalan atau surfacing. Sedangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional rata-rata menggunakan dump truck perusahaan khusus untuk pekerja agronomi, pupuk, angkut, karyawan, dan lain-lain saja. Sementara untuk pengangkutan TBS dan CPO diserahkan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Semakin banyak dump truck yang dimiliki perusahaan, tentu saja harus membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang semakin baik juga. Tujuannya supaya dump truck bisa mencapai target operasi secara maksimal dengan tetap menjaga biaya maintenance sesuai dengan budget yang sudah ditetapkan. Salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan biaya operasional dump truck baik atau tidak adalah running cost, rupiah per kilometer. Dengan membandingkan running cost budget dengan running cost aktual di bulan berjalan, bisa diketahui kinerja dump truck tersebut baik atau tidak. Secara sederhana, running cost dihitung dengan membagi total biaya operasional dump truck dalam 1 tahun dengan total kilometer yang digunakan selama 1 tahun. Semakin efisien biaya operasional ini, availability tinggi dikurang cost maintenance rendah, maka semakin baik nilai kinerja dump truck tersebut. Mengelola operasional dump truck dengan baik adalah bagaimana seluruh biaya operasional ini bisa dimanage dengan efisien. Untuk itu, agar biaya operasional dump truck bisa efisien, ada 3 hal utama yang diperlukan. Pertama, pengaturan sopir, kedua, pengaturan bahan bakar dan atau solar, dan ketiga, pengaturan sistem maintenance atau perbaikan. Pengaturan sopir, upah minimal karyawan termasuk sopir sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Perusahaan bisa memberikan tambahan upah premi bila sopir bekerja melebihi target yang ditentukan. Untuk menjaga biaya operasional biaya bisa efisien, penekanannya adalah bagaimana meningkatkan kinerja sopir agar bisa selalu bekerja di atas target yang diberikan.
Tidak benar jika untuk menekan biaya operasional perusahaan memberikan upah serendah-rendahnya, apalagi di bawah UMP yang ditetapkan pemerintah. Pengaturan sopir yang benar dimulai dengan sistem penerimaan karyawan yang benar. Di beberapa kebun yang lokasinya sangat terpencil, remote area, untuk mendapat sopir yang baik seringkali menjadi kendala. Biasanya situasi tersebut memaksa perusahaan mengangkat sopir dari tenaga muat BM yang sudah mulai bisa nyetir. Hal ini kemudian berimplikasi pada perawatan kendaraan yang tidak maksimal karena pengetahuan sopir tentang dump truck yang minimal. Kejadian ini penulis alami di salah satu perkebunan yang beroperasi di Papua. Yang kedua, cara efektif menanamkan kepedulian terhadap sopir adalah dengan konsisten menjalankan apel pagi. Apel pagi bisa dijalankan setiap halnya di divisi agronomi atau kebun. Atau bisa juga dilakukan seminggu sekali. Ini bisa diatur mengikuti kondisi atau lokasi kebun masing-masing. Tujuan apel pagi selain untuk mereview yang sudah dilakukan dan rencana yang akan dilakukan, penting juga untuk menekankan terkait perawatan unit. Apel pagi yang konsisten juga akan mereduksi permasalahan yang ada. Paling tidak masalah yang muncul di lapangan bisa langsung diketahui ketika menggelar apel pagi. Dari situasi baru akan muncul solusi-solusi apel pagi yang konsisten merupakan langkah awal berjalannya preventive maintenance. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, info mengenai harga CPU juga berita dari sawit, dan kali ini mengenai harga CPU juga berita sawit 2023. Hari ini Selasa, Mohon maaf jika ada salah kata Januari atau salah 2023. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Subscribe bagi yang belum, like dan share. Dan jangan lupa agar dukung kita channel Sawit dan bisa dengan terhubung cara untuk subscribe saling bagi berbagi yang belum, mengenai like dan share, harga sawit, agar harga kita CPU atau berita dapat sawit terhubung lainnya. setiap harinya untuk Baik para saling sahabat memberikan informasi mengenai dimanapun harga Anda sawit, berada. harga CPU ataupun berita Saya sawit akhiri, lainnya. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.